Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya. Sekarang kita bakal bahas lab 11. Ini materinya soal load balance. Secara konsep load balance ini adalah gimana kita kayak misalkan kita punya dua instan. Misalkan EC2-nya di sini kita EC2-nya misalkan ada dua. Nah, kita bagi beban. Jadi kita punya kayak core, nanti bebannya masuk ke load balance ini. Nah, load balance ini yang bakal nanti ngebagi bebannya bisa ke instan-instan yang mana. Ibarat kata kalian misalkan kayak gini konsepnya. Kalian punya dua komputer, tapi dua komputer ini bebannya dibagi seperti itu. Dua komputer ini nanti bebannya dibagi, jadi ada komputer yang pusat buat ngebagi bebannya. Jadi bisa dikerjakan komputer A, dikerjakan komputer B seperti itu. Oke. Nah di sini kita ke sini ya. Mana dia? Oke, di sini yang bakal kita konfigurasi ada load balance, kemudian mendaftarkan halaman web untuk target load balance, kemudian kita menguji load balance-nya. Kita langsung ke bagian pertama, meluncurkan instant EC2. Kita pilih layanan. Saya pakai bahasa Inggris ya karena istilahnya. Kemudian kita pilih, ini udah saya buka dua, ini juga sudah sandbox-nya udah saya buka ya. Kita pilih layanan EC2. Di sini ada service, kemudian kalian langsung bisa pilih EC2 atau kalian bisa langsung search di sini EC2. Nah ini ada EC2, Elastic Cloud Compute kepanjangannya. Atau kalian bisa dari sini nih di compute. Nah ini ada menu EC2. Oke. Di sini karena saya sudah bikin dia sebagai favorit, makanya dia ada di sini. Oke. Kita klik. Kemudian di menu dashboardnya, ini bisa kalian close, gedein seperti ini. Dashboardnya, kita pilih launch instant. Kalian bisa langsung launch instant di sini. Atau saya biasanya jarang di sini. Saya biasanya masuk ke instant. Mana instant? Nah ini ke menu instant. Nah saya biasa create launch instant di sini seperti itu. Oke. Kita klik launch instant, kemudian kita pilih namanya itu adalah web server 1, kita copy aja. Oke, kemudian di sini kita pilih quick start, kita pilih MI itu Amazon Machine Image ya. Image-nya itu kita pakai yang AWS. Dia ada banyak pilihan image, bisa kalian pilih. Mungkin di sebelum-sebelumnya sudah sekali lihat cloud image-nya apa saja. Yang pernah saya lihat tuh Amazon Linux, mungkin di video sebelumnya dengan Windows ya. Di sini kalian bisa, oh ada macOS juga rupanya. Kemudian kita pilih, nah instant tipenya adalah Tier 2 Micro. Nah ini dia, yang free tier. Bisa digedein nggak bisa? Kayaknya bisa deh. Nah ini dia. Cuma kayaknya nambah biaya nanti. Ini Tier 2 Micro ini yang free tier, bisa bebas dipakai. Ada jamnya kalau nggak salah. Itu satu virtual CPU 1 GB memory RAM seperti itu. Oke, kemudian key pair-nya kita pakai 4K. Di video pertama kayaknya saya udah ngasih jelas gimana kita ngaksesnya nanti. Oke, kemudian network setting kita pilih edit, pengaturan edit. Nah, di sini kita bikin zone-nya, pengaturannya. Di sini available zone-nya kita pilih sini aja, default aja. Oh sorry, available zone karena kita zone-nya sudah regionnya di North Virginia SUS1. Oke, di sini kita bakal pilih VPC-nya, kita nggak perlu bikin, pakai aja yang default. Dia itu 3100 prefix 16. Nah, di sini subnetnya. Di sini ada pembagian zone-nya. Jadi dalam satu region ini bisa ada berapa zone, jadi kayak pembagian subnettingnya seperti itu. Nah di sini kita bakal pilih yang A. Oke. Kemudian udah security group name. Nah di sini kita kasih nama ini web security group. Oke. Ini buat firewallnya. Kemudian description-nya di sini security group for web server. Oke. Inbound rule disuruh dia remove. Di sini defaultnya pasti ada SSH. Tapi di sini kita nggak perlu ngerubah ya. Kita langsung aja add security group rule. Yang kedua kita pilih HTTP port 80. Source-nya kita pilih anywhere. Oke, sudah.
Di sini kita punya security group rule 1 itu SSH, kemudian security group rule 2 itu kita pakai HTTP. Ini nggak ada masalah. Ini maksudnya karena kita nanti bakal bikin web base ya. Kemudian kita pilih di advanced detail, advanced di bawah kayaknya nih. Di bagian paling bawah kita buka. Nah, ini kita copy ini aja. Ini baselnya. Intinya sama seperti yang video pertama. Ini kayaknya kita harus geser deh. Oh, nggak, udah benar. Intinya sama seperti di video pertama, ini adalah cbanknya. Cbanknya berarti dia bekerja di Binbus. Kemudian update, kemudian install HTTPD. Ini service buat web server. Di sini ada penjelasan sih. Install web server. Kemudian ini configure. Ini kita enable HTTPD. Jadi misalkan instannya di restart, misalkan instan atau servernya di restart, dia tetap jalan lagi gitu. Jadi berkata misalkan kalian nyalain komputer tiba-tiba apa yang kebuka, nah itu namanya di enable. Nah di start ini berarti service-nya kita start. Beda enable dengan start adalah enable tuh ketika kita mati, kita nyalain dia bakal jadi langsung start. Sedangkan start itu cuma nyalain aja seperti itu. Kemudian ini echo itu berarti cetak doang, cetak saja. Kemudian dimasukkan nih yang tanda ini dimasukkan ke dalam file ini seperti itu. Kalau sudah kita launch instant. Kenapa saya nggak ngapus? Karena saya pengen ngasih lihat nanti kita ngeremote-nya ya. Karena saya biasanya ngeremote. Oke, instant. Kita cek dulu. Kok belum ada ya? Oke, ini sudah. Statusnya masih pending. Kita tunggu sampai dia running nanti. Oke. Tunggu sebentar sampai dia running. Oke, ini statusnya sudah running. Kalau di bahasa ini apa lagi? Oke, running, statusnya running. Ini kemudian dia juga bagian pemeriksaan ada di sini kalau nggak salah, ini dia. Status ceknya harusnya 2/2, ini belum kayaknya. Ini masih inisialisasi. Kita tunggu ya sampai ini sudah running. Karena kalaupun kita ngakses dia nggak bakal bisa. Atau kita coba aja ya. Kita ngakses situs dengan status ini belum ada. Karena dia kayaknya masih nginstal yang apa ini tadi bagian sini. Oke. Sekarang kita coba ngakses, kita klik. Ini belum installing, belum jalan ya. Kita klik, kita ngakses DNS-nya. Ini kita open aja, klik. Atau IP public-nya kita klik karena kita tadi assign IP public ya. Jadi bisa diakses dari luar. Oke, ini halamannya adalah HTTP harusnya, bukan HTTPS. Udah jalan belum? Belum kayaknya. Oh, udah ya. Udah bisa. Oke, udah bisa. Kita lihat status ceknya dulu. Masih belum ya. Oh, walaupun status ceknya belum 2/2, dia udah bisa ya. Nggak ada masalah berarti. Oke. Ini status ceknya berarti aman. Selanjutnya kita buat instan kedua. Jadi kita bakal bikin 2 web server sepertinya. Oke, saya pindah ke bahasa Inggrisnya. Nah, di sini di EC2 Management Console ini, kemudian kita select web server 1 instan. Oke. Kemudian kita pilih action. Ini kita bakal ngeklon ya, ngeklon template-nya. Kemudian action, kemudian image and template. Oke. Kemudian launch more like this. Karena pengaturan kita bakal mirip seperti ini nanti. Oke. Kita close saja. Oke, nggak ada masalah itu. Nah, di sini kita bakal bikin web server 2. Jadi tadi itu kita bakal bikin instan baru, instan EC2 yang baru dengan pengaturan mirip dengan web server yang saat pertama. Jadi berkata kita bikin yang baru, instan baru dengan pengaturan mirip dengan yang sebelumnya, yang web server 1. Nah, di sini kita ganti menjadi web server 2 namanya. Name text, kemudian ke IP loginnya mana? Kita pilih 4K. Di sini kita nggak perlu pengaturan ya karena katalognya udah mirip dengan yang sebelumnya. Availability zone-nya, nah di sini. Kalau yang pertama kita tadi pilihnya adalah di USS 1A. Bener nggak? Saya coba cek dulu. Ini saya close dulu. Kita cek instant. Kita klik network, kayak nggak salah, networking.
Nah, kita di US S1A. Jadi di zone ini kita kan ini namanya region US East. Nah, tapi kita di dalamnya bakal ada kayak zone-zone baru lagi seperti itu. Jadi kayak pembagiannya. Nah, kita bakal pilih di ini. Subnet preference kita pilih yang bebas yang mana aja kecuali yang A. Jadi berkata kalaupun ada masalah, dia itu zone-nya berbeda seperti itu. Kita pilih yang B. Oke, kemudian di bagian advanced detail. Ini advanced detail, kita scroll paling bawah. Nah, ini kita ganti menjadi web server 2. Oke. Ini scriptnya sama ya dengan sebelumnya, cuma beda di sini kita ganti menjadi web server 2 karena nanti buat ngebedain di bagian load balance-nya. Kalau sudah kita launch. Nah, coba kita lihat di instant. Nah, kita punya 2 EC2 sekarang. Jadi yang kita nggak perlu lagi pengaturan seperti AMI-nya, Amazon machine image-nya seperti apa, kemudian apa lagi ya? Di yang pertama itu pengaturannya ada security group-nya nggak perlu kita atur lagi karena udah mirip di sini. Saya kasih lihat dulu ya. Nah, di sini di bagian security. Nah, di bagian inbound kita kan udah punya 2 nih. Nah, ini seperti ini. Dia udah pakai security group yang ini. Web server security group. Nah, yang ini juga. Jadi pengaturan firewall-nya mirip. Ini bagian security juga dia pakai web server security group. Nah, ini pengaturan inbound rule-nya juga sama. Oke, ini ada outbound. Oke, nggak masalah. Ya, seperti ini. Oke, sekarang kita uji coba. Kita pengen ngakses, masih pending. Kita tunggu sebentar ya, sampai udah running. Nah, ini yang web server 1 statusnya udah 2/2 cek, berarti checkingnya udah aman. Status ceknya di mana ya dia? Status and alarm. Yang dicetaknya apa aja? System reachability dengan instant reachability check. Jadi ada 2 yang bakal dicek dia. Sistemnya sampai atau enggak, instantnya bisa diakses atau enggak. Metriknya seperti apa ya? Oke, ini ada metriknya. Saya sekalian belajar juga ngeliat buat verifikasinya seperti apa. Kita refresh, masih pending, kita tunggu sebentar. Oke, setelah nunggu lumayan lama nih, saya nggak tahu masalahnya apa tadi, rupanya running juga. Oke, sekarang kita coba ngakses DNS-nya. Kita akses dari sini. Dia kita ganti HTTPS ya. HTTP bukan HTTPS. Kita coba ngakses lewat domain. Oke, server 2 dengan IP. Kita punya 2 IP public nih berarti nanti. Oke, sudah. Oke, akses ya. Walaupun statusnya yang bagian ceknya belum jalan. Oke, berarti sekarang kita sudah ini. Akses yang web server 2. Kita baca dulu di yang web 4. Akses itu web instant kedua sudah. Catatan tempat instan web server 1 dan web server 2. Oke, ini kita gunakan pada selanjutnya. Nah, sekarang kita bakal bikin load balance-nya. Saya pindah ke bahasa Inggris dulu ya. Kita pilih, nah di menu ini dashboard dari EC2, kita bisa langsung ke load balance nih. Mana load balance? Load balance. Nah, ini dia load balance, ada kita bikin load balance. Load balancer, kita klik. Kemudian kita bakal bikin klik load balance. Jadi fungsinya apa? Fungsinya buat ngebagi beban. Nanti ketika ujung kalian bakal tahu kalau misalkan kita ngakses domainnya dia, nanti bakal beda-beda aksesnya, bisa ke server 1 atau server 2. Karena kita tahu di sini kita punya 2 instan. 2 instan yang running, server yang running, yang satunya lain yang tulisannya web server 1, yang satu web server 2 outputnya. Oke, kita create load balance. Nah, di sini ada 3 pilihan. Application ini setelah saya baca-baca ya, sebenarnya saya baca modulnya sedikit. Application load balance ini bekerja di layer ke-7. Network load balance ini bekerja di layer ke-4. Jadi ini bekerja di transport, sedangkan ini di layer ke-7 kalau dalam OSI layer itu berarti di application layernya. Nah, gateway ini nanti buat kalian bagi output buat keluarnya seperti itu. Nah, yang bakal kita pakai di sini adalah application load balance karena kita di HTTP mainnya. Kita create. Sudah. Kemudian kita namain ini my load balancer. Kita namain aja, samain.
Oke, di sini nggak ada pengaturannya. Kita bagian ke mapping. Nah, ini mapping. Kita butuh 2 mapping karena VPC-nya kita ini, VPC kita sama ini ya. Kalau kalian lihat di sini VPC-nya itu, misalkan saya klik di sini, VPC-nya ini nih. 230 kan, ini sama karena kita yang VPC virtual ini mungkin belum dari sebelumnya belum dijelasin VPC itu ada. Nanti di modul-modul selanjutnya bakal dijelasin seperti itu ya. Oke, nah di sini karena zone kita ada 2 di US is 1A dan US is 1B. Nah, ini dia. Ini subnetnya langsung ke select. Ini saya bikin 2 aja lah. Instance 1 biar kelihatan. Ini instance kedua. Ini apa ini? Web server 2. Sorry. Ini web server 1 berarti. Biar kelihatan. Nah, kalian lihat di sini kita kan udah milih USI 1A ini buat web server 1 kan. Nah, lihat di subnetnya ini B2222. Dia langsung kepilih. Oke. Nah, ini juga sama subnetnya. Ini adalah B536. Tuh, langsung kepilih. Oke, kemudian di bagian security group kita defaultnya kita hapus karena kita bakal make yang ini, web security group. Kita udah bikin. Oke, kita pakai yang web security group kan yang kita bikin dia allow ke HTTP 80 atau biar saya lihat di sini. Kelihatan. Nah, ini dia. Yang kita allow 80 seperti itu. Oke. Kemudian kita create target group. Oke. Yang tadi sebelum sudah, sekarang kita bikin ini. Listenernya. Di listener HTTP kita harus create target group. Kita harus bikin target groupnya. Instan apa saja yang bakal kita bikin. Kita klik aja. Kita bakal ke tempat baru, sedangkan di sini belum ada kan nanti. Karena kalau kita refresh target groupnya belum ada apa-apa. Nah, kosong. Nah, makanya kita bakal bikin. Nah, di sini target kita adalah instant karena target kita adalah EC2, bukan IP address, bukan lambda, function, bukan application load balancer juga. Kemudian nama target groupnya my ALTB TG nggak tahu siapa nih. Kayaknya TG ini target, LB load balance, my A-nya nggak tahu siapa gitu. Oke, ini target grupnya ini. Kemudian protokol portnya kita di 80 nggak ada. Nanti kalau memang kalian memang aksesnya di beda nggak ada masalah. Oke, health checknya kita ke bagian bawah. Nah, ini kita bakal ngakses ke indeks HTML. Karena kita bakal ngecek di indeks HTML. Di mana dia? Saya buka di sini biar kelihatan ya. Nah, ini nih. Karena kan kita punya indeks HTML, jadi dia bakal ngetek ke sini. Pasti ini tuh nyala gitu. Karena kita bakal ngecek server ini dua instan web server 1, web server 2. Terus saya kasih lihat di sini ya. Oke. Nah, ini harusnya bisa nih, index.html kayaknya bisa nggak? Nah, dia ngeceknya di sini. Kalimat ini. Walaupun nanti aksesnya ke sini kan. Oke, bagian target group lagi index.html. Kemudian pilih next. Oke, nggak ada target lain. Oke, oh ada spasi ya. Sorry, next. Kemudian target instannya kita ada 2. Web server 1 dan web server 2, kita klik aja dua-duanya. Kemudian include as pending below. Jadi kita masukin dua-duanya. Kita target port ini port 8. Jadi gini. Kalau sebelumnya kan kita jadi yang bakal masuk ke port load balance itu port 80. Nah, port for selected instant ini maksudnya gimana? Dia bakal di redirect ke port berapa dari target. Nah, di redirect ke port 80. Kalau sudah kita ini include as pending below. Nah, dia bakal muncul di bawah. Kemudian kita bakal create target group. Oke. Tunggu sebentar. Oke, target groupnya sudah. Statusnya healthy, nggak ada masalah. Target groupnya ada 2 kan. Nih, kita mulai di bawah muncul. Sekarang kita bakal refresh. Nah, dia ada ALT target group seperti itu. Oke, kita klik. Oke, listener sudah, kita refresh sudah. Drop. Kemudian sekarang kita bakal create load balance ke bawah. Ini nggak ada pengaturan yang lain kok. Ini kita belum diajarin pengaturan-pengaturan yang lainnya. Tapi kita
ikutin aja dulu modulnya. Oke, berarti load balance-nya sudah running. Ini ada IP-nya, mana zone-nya? Test load balance, view, ini detailnya. State-nya masih provising. Provising tuh state di mana? Gini, ada monitoring nggak? Nah ini state-nya masih provising. Provising adalah state di mana load balance-nya masih di deploy, jadi masih dibangun gitu. Nah ini bakal nunggu waktu, pastiin status ini nanti state-nya udah aktif, baru kita bisa ngakses DNS-nya nanti. Oke, di bagian detail nanti ada muncul DNS-nya. Kita tunggu aja sampai dia statusnya bukan provising lagi. Untuk ngelihatnya kalau dia nggak muncul, kalian bisa refresh sini ya. Atau nanti dia muncul di sini kok, ada statusnya kalau udah aktif seperti itu. Kita tunggu aja. Oke, ini setelah saya refresh statusnya sudah aktif ya. Nah sekarang kita ke task ke-6. Task ke-6 ini kita uji load balance. Kita di bagian detail, jadi kalian bisa ngeliat menunya nanti ke misalkan di EC2. Kalian bisa pilih load balance, ada nggak di sini? Ini ada load balance. Nah kita ada my load balance di sini. Atau kalian bisa langsung copy ini. Copy DNS-nya. DNS-nya ada di mana? Di sini. Ini alamatnya. Kalian bisa copy. Kita langsung tembak ya. Oke, paste. Ini detail apa ya? Kita close aja. Oke, kita ini my load balance, enter. Oke, ini web server 1. Nah, pindah. 1, web server 1, ini web server 2. Jadi load balance itu bagi beban. Jadi dengan kita nembak domain ini, kita bakal ngetargetin kedua ini. Instannya tuh ada 2. Yang satu dengan web server 1. Mana ini web server 1 bukan? Oh, ini masih target ya. Sorry. Oh, tadi yang sebelah berarti ya. J2 instant. Nah, ini dia. Kita targetin web server 1 atau web server 2 karena tadi udah ada pengaturan load balance-nya seperti itu. Dilihat. Dari DNS-nya. Jadi beban server itu nggak tertuju ke satu server, beban traffic nggak tertuju ke satu server, tapi ke server-server yang lainnya. Bisa aja kalian bisa di sini kan cuma bikin 2 ya. Kalian bisa ngujinya dengan bikin 10 kayak gitu. Tergantung kemauan kalian seperti itu. Oke. Kemudian kalau kalian pengen akses tadi bisa di EC2, kalian bisa ke ini ya. Misalkan kita ini yang berapa ya? Yang pertama kalian bisa connect. Nah, di Dipsa biasa pakai instant connect, kalau pakai browser connect aja langsung. Nanti kebuka. Nah. Oh, di sini karena pengaturan rule-nya, IAM-nya saya nggak dikasih akses. Ini kan istilahnya saya bukan root. Kayaknya ada pengaturan IAM-nya, saya nggak dikasih akses buat ngakses ke ini loh sini. Tapi kalau kita bisa nggak lewat anu ya? Lewat 4K-nya, coba kita download dulu. AWS detail. Saya download PEM-nya. Ctrl X. Saya download PEM-nya. Ini PEM-nya. Kemudian saya ganti jadi 4K. Saya cuma pengen akses servernya, bisa nggak ya diakses? Karena biasanya tiap sandbox beda-beda, sandbox itu beda-beda aksesnya. Oke, kita pakai ini. Ini dilihatin aja lah. Kita pilih session, start local terminal. Di sini saya pakai mobile extreme ya. Ini ada Linux-nya. Jadi saya nggak perlu repot cd mnt mon. Saya di E kan.
Oke, cd aws, direktori saya di awsk, di list saya ada ini, coba chmod 400. Ini kalau saya luangin lagi ls-la, jadi hierarkinya dia itu bisa di read write executable. Nah, saya pengen ngubah dia cuma di read dari yang punya. Oke, mana tadi? Oh, sorry. Saya coba aja. Saya coba pengen ngeliat aksesnya bisa atau enggak ya. Oke. Oke. Oke, ls-la. Oke, ini udah beda dengan yang atas kan? Nah, sekarang saya coba pengen ngakses ke targetnya. Ini kita paste aja. Dikasih izin nggak? Oke, kita dikasih izin. Kalau lewat sini dikasih izin, tapi kalau lewat ini nggak mau dia ya. Karena di IAM rule-nya kayaknya ada bermasalah. Bisa nggak? Iya. EC2 instance-nya. Kita di IAM rule-nya nggak dikasih akses. Ini kalau kalian lihat dia di pengaturannya ada di sini ya. Tadi cd. Kita kan ada bikin filenya di sini. Sorry. Di lab ini kita ada bikin file di sini. Di var ini kita cut, paste. Oke. Nah, ini sama kan server 2. Ini yang server 2. Jadi kenapa tadi saya di bagian security groupnya tetap saya nyalain yang SSH, karena saya pengen lihat kalian ngasih contoh gimana nge-remote-nya. Walaupun di video pertama saya udah ngasih tahu ya. Oke, saya rasa cukup sekian pembahasannya soal load balance. Nih, jadi intinya di mana kita ngebagi beban server. Ini 1, 2 seperti itu. Oke, jadi bebannya nanti trafficnya diteruskan kemana? Ke server 1 atau server 2? Bisa banyak, bisa seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian buat pembahasannya. Jangan lupa kalau setelah lab di end lab, biar waktu pakai kalian labnya masih lebih banyak gitu ya. Oke. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kalian semua. Terima kasih.